Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Mutar Arifin, NIM 2023 31125. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah mengenai UTS keamanan cyber. Ini saya mengambil judul analisis strategi keamanan cyber pada infrastruktur transportasi yang kritis di era digitalisasi dari tahun 2024 hingga 2026. Nah, langsung aja. Ini untuk kontennya sendiri saya bagi menjadi 6 bagian, yang dimana ada latar belakang, ada jenis ancaman cyber, ada dampak terhadap industri, ada analisis keamanan, solusi yang diusulkan, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Nah, langsung saja kita ke latar belakang, yang dimana latar belakangnya ini kita tahu pada saat ini dunia berada pada titik balik evolusi industri. Apalagi saat ini dunia udah masukin industri 4.0 atau 4.0, yang dimana pergeseran dari sistem operasional fisik yang terisolasi menuju ekosistem yang digital. Hal ini menciptakan efisiensi yang luar biasa, tapi untuk mengekspos aset kritis pada resiko yang tidak terbayangkan. Nah, pada sektor transportasi itu sendiri, estimasi biaya ini operasionalnya mencapai $260.000 per jam, yang dimana menjadi target utama aktor kriminal dan geopolitik dalam keamanan cyber. Nah, dari latar belakang tersebut, kita dapat ambil ancaman cybernya itu dapat berbagai macam sektor dalam transportasi, tapi di sini saya akan menjelaskan dua saja, ini mengenai sektor kereta apian dan maritim, yang dimana di kereta api itu sendiri adanya sabotase digital pada sistem persinyalan atau bahasa ilmiah itu interlocking dan perlindungan kereta otomatis atau ETP, yang dimana hal ini menyebabkan 3 hal, yakni signal injection dan spoofing, ransomware OT, dan ancaman internal atau insider threat. Terus pada sektor maritim itu adanya lonjakan serangan OT sebesar 150% pada tahun 2025 yang mengancam navigasi global. Yang kita tahu sektor maritim ini biasanya cukup krusial ya dalam pengiriman barang dan sebagainya, yang dimana itu menyebabkan 3 hal juga, yaitu adanya GPS atau GNSS spoofing, supply chain attack, dan manipulasi sistem balas jarak jauh. Nah, bisa kita lihat pada sektor perkeretaapian ini yang dinamakan dengan signal injection spoofing itu, kita bisa lihat penyerang ini memanipulasi frekuensi radio analog ya yang tidak transkripsi untuk mengirimkan sinyal radio stop yang palsu. Secara fisik dapat menghentikan skenario skala darurat. Sedangkan untuk yang ransomware OT ini, malware-nya tidak hanya menyerang data administratif, tapi menyusup ke database kontrol. Adapun untuk yang insider threat, itu sabotase yang dilakukan oleh orang dalam. Kalau untuk sektor maritim itu sendiri, GPS atau GNS spoofing itu teknik pemalsuan sinyal sih lebih tepatnya. Sedangkan untuk supply chain attack itu serangan ke rantai pasok, di mana penyusup itu menyediakan perangkat kelas atau perangkat lunak navigasi seperti ECDIS untuk menargetkan ribuan kapal sekaligus melalui pembangunan sistem yang terkompromi. Sedangkan untuk manipulasi kontrol fisik, itu akses ilegal ya ke balasnya atau kontrol mesin secara jarak jauh. Nah, kita lanjut. Adapun dampak industri dari jenis ancaman cyber tadi itu ada dua. Pertama ada dampak ekonomi, yakni seperti yang saya bilang di latar belakang tadi, berhentinya operasional yang diperkirakan memakan biaya $260 per jam. Nah, gangguan ini melumpuhkan pusat logistik nasional dan memutuskan rantai pasok atau supply chain global secara instan. Nah, adapun secara keselamatan ke publik, kegagalan pada lapisan OT itu berpotensi menyebabkan kerusakan fisik permanen dan mengancam keselamatan jiwa secara langsung melalui manipulasi sistem kendali. Nah, adapun analisis keamanan yang digunakan di sini ada 4. Yang pertama itu ada root cause, ini kepercayaan implisit pada jaringan internal. Terus ada technical gap, ketidakenkripsi pada frekuensi radio analog yang digunakan di kapal tadi, di maritim tadi.
Sedangkan ini ada IT versus OT mismatch, yang dimana sistem IT-nya fokus pada kerahasiaan, sementara sistem OT-nya itu menuntut ketersediaan dan keselamatan fisik tanpa toleransi latensi tanpa loading gitu. Sedangkan yang terakhir itu ada legacy risk, aset transportasi berumur 10-30 tahun, beroperasi dengan teknologi warisan yang tidak dirancang untuk internet modern. Hanya turunan gitu, tidak ada pembaruan pada sistemnya. Nah, usulan solusi yang saya tawarkan itu ada 4. Yang pertama itu ada penerapan strategi defense in depth atau pertahanan berlapis yang tidak mengandalkan satu jenis pengamanan saja, melainkan membangun beberapa lapisan perlindungan yang saling mendukung dari lapisan fisik, lapisan sistem, dan lapisan jaringan. Yang kedua itu ada implementasi arsitektur Zero Trust. Ini kita pakai model yang install and move tadi, tidak percaya pada apapun, dan verifikasi berkelanjutan. Yang keempat itu kita pakai standar internasional, itu IC 62443. Ini udah standar biasa, udah standar nasional, ada standar internasional yang mengacu pada keamanan sistem kontrol industri atau ICS yang digunakan dalam infrastruktur transportasi. Nah, penerapannya bisa pada segmentasi jaringan dan siklus hidup keamanan. Dan yang terakhir itu kita menggunakan AI untuk deteksi anomali, mengingat kecepatan serangan cyber modern, manusia tidak lagi mampu memantau semuanya secara manual dengan penerapan analisis perilaku dan prediksi ancaman. Nah, untuk kesimpulannya, keamanan cyber transportasi bukan lagi masalah teknis semata, melainkan pilar utama keamanan nasional. Menggabungkan teknologi modern dengan standar dan disiplin adalah satu-satunya jalan menuju mobilitas global yang benar. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.